Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi-Askab, NIM 0071, akan memaparkan tentang buku Penetapan Hukum Islam oleh Dr. Haji Roybin M.Hi. Nah, untuk buku ini ada 3 bab. Yang pertama itu ada masa klasik, yang kedua ada masa pertengahan, dan bab ketiga ada masa modern. Nah, untuk masa klasik ini ada pokok pembahasan 5. Yang pertama itu pengertian, ruang lingkup, dan kontribusi sejarah sosial penetapan hukum Islam. Nah, dari pembahasan bab pertama ini, pengertian syariah bahwasanya adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hambanya, agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah, atau ibadah dan muamalah, dan yang berkaitan dengan akhlak. Sedangkan tasyri' adalah pembuatan atau pembentukan undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum bagi perbuatan orang dewasa dan ketentuan-ketentuan hukum serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Nah, adapun tasyri' dibagi menjadi 2 macam, yaitu tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Sedangkan pengertian tasyri' adalah ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam pada masa kerasulan atau Nabi Muhammad SAW dan masa-masa sesudahnya, di mana masa-masa itu dapat menolong dalam pembentukan hukum dan dapat menjelaskan hukum yang tiba-tiba datang, baik terdiri nasakh, taksis, dan sebagainya, maupun pembahasan tentang keadaan para fuqaha dan mujtahidin serta hasil karya mereka dalam menyikapi hukum tersebut. Nah, kemudian untuk pokok pembahasan yang kedua ada dimensi historis dan normativitas penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah. Nah, itu ada beberapa hal-hal dari pembahasan ini. Yang pertama itu periode Rasul merupakan periode pertumbuhan dan pembentukan tasyri' yang berlangsung selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu semenjak dibangkitkannya Rasul pada tahun 610 Masehi sampai dengan beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Pada periode ini ada 2 fase, yaitu fase Rasul berada di Mekah selama 12 tahun dan fase Rasul berada di Madinah selama 10 tahun. Yang kedua itu ada sumber-sumber tasyri' yang digunakan pada zaman Rasul adalah Al-Quran dan hadis serta ijtihad. Nah, ketiga, apabila terjadi suatu peristiwa yang menghendaki adanya hukum yang mungkin timbul karena adanya suatu pertanyaan, perselisihan, atau adanya permintaan kepada Rasul, maka Allah mewahyukan kepada Rasul lewat wahyu-wahyunya. Tetapi jika hukum yang dikehendaki itu tidak ada dalam Al-Quran, maka Rasulullah melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum, yang mana jika ijtihad yang dilakukan itu salah, maka Allah akan mengingatkan atau membenarkan dengan turunnya wahyu tersebut. Nah, seperti itu. Yang keempat, pada masa Rasulullah sudah ada ijtihad yang dilakukan para sahabat, tetapi ijtihad yang dilakukan sahabat hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu, seperti karena sulitnya
untuk dikembalikan kepada Rasul terlebih dahulu. Sebab jarak atau karena khawatir akan hilangnya kesempatan dan waktu. Nah, yang ketiga selanjutnya ini ada beberapa pertimbangan sosio-historis ditetapkannya hukum Islam pada masa Al-Khulafa dan Al-Rasyidin. Nah, perkembangan tasyrik pada masa Khulafa Ar-Rasyidin sangat hidup dan semarak. Beberapa ikhtilaf mulai muncul meskipun lebih kecil dibanding masa-masa berikutnya. Para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin tidak menyikapi hukum-hukum Islam secara ideal yang lepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban yang tepat dan ideal terhadap berbagai problematika yang muncul. Nah, timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu ada beberapa faktor, yaitu adanya ayat-ayat Al-Quran yang masih mustarak atau belum pasti pengertiannya atau zani. Yang kedua ada perbedaan mereka dalam menerima hadis dari Rasulullah. Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi pergolakan politik sekitar masalah kekhalifahan, yaitu dengan munculnya 3 golongan besar yang meliputi Khawarij, Syiah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pergolakan politik tersebut kemudian berubah menjadi sengketa agama yang berimplikasi besar terhadap hukum Islam. Seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat itu ada pengaruh situasi dan kondisi terbentuknya hukum Islam di masa sahabat kecil dan tabi'in. Nah, untuk pembahasan ini ada beberapa pembahasan, yaitu ada yang saya simpulkan itu ada 5. Itu yang pertama, pertumbuhan hukum Islam pada periode sahabat kecil dan tabi'in ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga pada masa ini bisa disebut juga dengan masa keemasan bagi umat Islam. Nah, yang kedua, pemegang kekuasaan atas penegakan tasyri' atau perundang-undangan hukum Islam pada masa itu mempunyai keahlian dalam bidang fatwa atau sahabat, sehingga banyak di antara para kalangan murid-muridnya atau tabi'in yang berhasil dalam mempelajari semua bidang yang diajarkan oleh guru-gurunya. Sumber-sumber tasyri' pada masa ini adalah dibagi menjadi 4 macam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Nah, terus yang keempat itu garis-garis perundangan pada periode ini berada di tangan tabi'in dan tabi'in besar, yang mana garis-garis perundang-undangan mereka ini mengikuti jalan dari guru-guru mereka atau dari para sahabat. Terus ada perbedaan pendapat di kalangan pemegang kekuasaan pada periode ini adalah mengenai cara menetapkan sumber-sumber tasyri', pengambilan hukum tasyri', serta prinsip-prinsip bahasa yang digunakan untuk memahami nas, naskah atau teks. Cukup. Mungkin itu. Terus yang selanjutnya di bab 5 ada konstruksi epistemologi tasyri' di kalangan para ulama pembangun mazhab. Nah, pokok pembahasan yang kelima dari bab 1 ini yaitu ada secara umum epistemologi pemikiran hukum Islam para ulama mazhab senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama dan kedua. Nah, namun demikian ketika dua sumber nas itu tidak ditemukan, jawaban-jawaban teknis menyangkut berbagai isu dan masalah hukum kontemporer yang senantiasa muncul secara dinamis. Nah, para ulama mazhab memiliki pandang yang varian. Ada kalanya yang menjadikan hadis itu sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran, sehingga secara normatif hadis tersebut dipandang selevel dengan Al-Quran. Karena model epistemologinya seperti ini telah membawakan alam pemikiran ulama mazhab tersebut ke arah pemikiran hukum yang sangat literal dan skriptural.
Tapi ada juga sebagian ulama mazhab yang berpandangan sebaliknya, yaitu memandang hadis sebagai nas yang kehujahannya masih memerlukan upaya-upaya penyelesaian secara ketat, sehingga secara kuantitatif jumlah hadis tersebut menjadi sangat terbatas. Terus ada versi epistemologi ulama mazhab yang lain. Ada yang terkesan tekstual karena responnya yang sangat berlebihan terhadap tekstualitas hadis, sehingga hadis apapun bentuknya diakui. Nah, tidak hanya itu, amal masyarakat atau penduduk tertentu juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga memunculkan suatu keberanian untuk menangkap dimensi kemaslahatan manusia secara dominan. Tentu cara ini di samping mengantarkan para ulama mazhab tersebut memiliki pemikiran yang hadisi pada suatu sisi, di sisi lain mengarahkan mereka ke arah pemikiran rakyu, karena cara ini senantiasa memerlukan ketajaman dan kearifan penalaran para ulama mazhab tersebut. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.